Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Catur Surapambagio. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mau mengerjakan tugas satu dari mata kuliah struktur data. Oke, soal yang pertama, buatlah sebuah deklarasi dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Oke, caranya pertama kita harus buat kelas ya. Kalau di Java itu ada yang namanya kelas. Kita harus namain dulu objek kelas. Oke, seperti ini. Untuk nama kelas sendiri, sepertinya dia harus sama dengan nama file yang kita buat. Oh ya, di sini saya memakai text editor IntelliJ IDEA. Kenapa saya tidak pakai NetBeans? Karena saya lebih suka IntelliJ IDEA. Karena dia lebih punya banyak fitur yang nggak dipunya dengan NetBeans itu sendiri. Pokoknya kelebihannya dia banyak dan itu alasan saya memakai ini. Oke, lanjut. Setelah membuat public class main, kita harus wajib membuat metodenya dulu dengan cara seperti ini ya. Saya langsung tulisin aja public void main. Seperti ini. Lalu kita buat deklarasi variabel bernama struktur baris. Nah, tipe data int sendiri kepanjangan dari integer. Nah, apa sih integer itu? Integer itu dia fungsinya untuk menaruh angka, menyimpan angka, tugasnya upaya fungsinya dia untuk menyimpan angka. Dan cara pendeklarasiannya cukup mudah, ketikkan saja int sendiri kepanjangan dari integer, lalu nama variabelnya struktur baris. Nah, udah seperti ini. Dan kenapa saya kasih titik 2, titik koma, itu tandanya break atau stop. Jadi kalau di komputer itu dia bacanya baris per baris seperti ini, baris per baris per baris per baris. Dan ketika dia membaca titik koma, si komputer akan berhenti lalu lanjut ke baris selanjutnya. Pokoknya seperti itu konsepnya. Oke, lanjut ke soal kedua. Buatlah deklarasi variabel tipe data string dengan kata baru. String sekarang. String. Apa sih string? String itu tipe data yang menyimpan kalimat atau kata. Oke, langsung aja. Caranya string kata baru. Oh ya, saya lupa menjelaskan variabel. Apa sih variabel itu? Singkatnya gini, variabel itu seperti penyimpanan tapi sifatnya sementara. Dia penyimpanan tapi sifatnya sementara. Kenapa sementara? Kalau programnya kita tutup, dia akan mereset lagi, variabelnya akan mengulang lagi. Kalau dia nilainya tadi udah ada nilai, jadi tidak ada nilai. Pokoknya untuk menyimpan tempat penyimpanan sementara itu namanya variabel. Apakah variabel itu tidak boleh ada aturannya seperti penulisannya? Ya ada. Pokoknya dia nggak boleh mendeklarasikan nama fungsi kayak gini, string. Oh, dia bisa. Pokoknya ada suatu aturan kalau mendeklarasi variabel itu, kalau tidak salah dia tidak boleh menamakan variabel seperti int maybe. Nah ya, dia tidak bisa. Jadi penamaan variabel itu sendiri ada aturannya. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa buat kata lain selain yang ada di kata-kata reserve atau yang udah disediakan. Seperti int kan dia tipe data ya. Nah, dia itu nggak boleh dibuat sebagai variabel, jadi kalian tinggal pilih apa aja. Oke, lanjut. Nama variabelnya kata baru. Nah, isi dari string itu wajib ini ya, titik tanda petik 2 itu wajib.
dimensi. Oke, cara membuat array tipe data array itu fungsinya menyimpan suatu bulan data. Itu fungsi utama dari tipe data array. Cara buatnya seperti apa? Cara buatnya seperti ini. Pertama kita tulis dulu tipe datanya, yaitu int. Lalu kita tuliskan nama variabel arraynya 4 angka. Dan jangan lupa kalau array dia pakai ini nih. Ini istilah variabel dan dia tanpa spasi sama dengan. Nah ini jangan lupa juga cara pengisian inisialisasi variabel ke dalam variabel seperti ini. Cara mengisi angka cara mengisi nilai ke dalam variabel si array. Dari sini masuk titik koma jangan lupa. Oke, sekarang ada dua dimensi. Array dua dimensi sama aja ya, menyimpan sekumpulan data, cuman dia bedanya dua dimensi. Nah, kenapa dia disebut dua dimensi? Karena dia bisa ada baris dan kolom. Konsep utamanya. Jadi ngebacanya paling gampang seperti itu. Jadi baris itu vertikal ya. Kalau kolom itu yang baris itu vertikal, kalau kolom itu horizontal. Jadi bacanya seperti itu. Kita langsung praktekin aja. Nama ininya tuh si angka. Jadi kan dia string ya, kita buat tipe data string. Terus nama variabel angka. Terus nah seperti ini. Ini. Nah karena dia dimensi, kita harus membuat tanda ini dua kali. Nah seperti ini ya, 1, 2. Jadi dua dimensi seperti itu. Jadi ada 1 dan 2. Dimana ini namanya kolom dan ini barisnya. Nah kita isi nilainya berapa. Tadi kita di soalnya 1, kita kasih koma ya untuk tanda pemisah. 2, 3. Nah seperti itu, kita koma di sini. Nah, kita isi lagi. Sebentar, ini kayaknya nggak enak dilihat ya. Kayaknya lebih enak. Nah better lah ya. Jangan lupa dari koma. Nah di sini baris keduanya 19. Dia itu stringnya 22. Koma lagi. 27, 29. Oke, kita cek lagi. 135, 27, 29. Oke. Jadi cara bacanya gini. Ini baris. Dan ini kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Oh enggak, ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Seperti itu bacanya. Kalau kolomnya dia ini kolom 1 juga bisa sih. Kolom 1 ya baik seperti itulah array dua dimensi. Oke. Lalu yang terakhir soalnya linked list. Linked list itu agak tricky ya. Dia agak tricky. Kenapa dia agak tricky? Karena dia itu sama kayak array, tapi bedanya bisa sangat fleksibel. Kenapa bisa fleksibel? Karena dia bisa ditaruh di mana aja, bisa edit di mana aja. Caranya
setelah dibuat, kita jangan lupa, di linked list itu ada yang namanya note ya guys. Jadi kita harus buat note-nya juga. Isi dari note ini kita buat. Nah, apakah ini tipe data? Ini bukan tipe data ya guys ya. Ini itu turunan dari si kelas yang ini sendiri. Jadi dia memanggil dirinya sendiri, seperti itu konsepnya. Note next. Jadi dia itu memanggil dirinya sendiri, memanggil kelasnya sendiri. Terus kita kasih yang beda, karena nanti yang diisi datanya adalah angka, kita kasih tipe datanya integer. Oke, kelasnya udah dibuat, kita save, jangan lupa. Lalu kita ke linked list. Nah, di linked list ini saya mau ada fungsi insert, lalu fungsi insert dan show. Oke, langsung aja. Pertama kita harus mendeklarasikan headnya dulu, kepalanya dulu. Di linked list itu dia itu kayak apa ya, kayak ada kepalanya, ada juga ekornya. Pokoknya dia harus ada kepalanya, dan yang paling ujung itu dia bakal nol nilainya atau tidak ada. Itu bakal nunjukin kalau itu adalah akhir dari linked list. Jadi kayak barisan sederet-deret, kayak barisan sederet terus sampai dia nol, sampai tidak ada, kayak barisan kereta lah intinya. Oke, pertama kita deklarasiin dulu. Oke, nah pertama kita buat fungsi insert atau masukkan lah ya, masukkan kurang enak, simpan, tambah ini nanti integer. Ininya data aja deh, ini jangan data asli, ini adalah data aja lah. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buat node-nya dulu pertama. Nah, cara membuat node-nya sih gimana sih? Nah, cara membuat node-nya itu pertama kita tulis node. Ini bebas ya, node-nya ini nggak harus node juga, dia bisa buku, bisa apapun, terserah kalian. Kalau saya lebih suka node aja deh, biar simple. Sama dengan new node. Nah, node datanya itu dikasih data, dan node next-nya itu dikasih null. Nah, ini pendeklarasian dulu. Pertama kita buat dulu node pertamanya. Nah, kedua kita cek dulu nih, apakah node-nya udah dibuat yang pertama kali. Nah, caranya kita cek dulu apakah dia ada headnya atau kepalanya. If head sama nol. Nah, kalau dia kepalanya masih kosong, kita kasih headnya di node. Nah, node-nya itu dari mana? Dari sini nih. Ini baru kita buat aja dan kita masukin ke head. Nah, headnya ini kemana? Dia bakal ke sini, disimpannya di sini. Nah, node-nya ini dari mana? Node-nya ini dari kelas ini, node yang ini. Nah, jadi simpelnya kita membuat node baru di kelas ini. Nah, datanya itu data dari lemparan sini ditambah next-nya ini masih kosong. Jadi datanya ini dia akan diisi di sini. Seperti itulah konsepnya. Nah, kan kita udah ngecek nih apakah dia kepalanya masih kosong atau node pertamanya kosong. Nah, kita buat kepalanya tuh jadi node yang pertama kali kita buat ini. Jika dia nggak kosong, sebelumnya
kita mau menjelajahi udah berapa sih note yang kita buat. Nah dia gitu. Nah setelah udah buat segini langsung aja kita while. Nah aduh capek juga. Apa sih namanya fungsi while itu? While itu adalah fungsi perulangan yang hasilnya itu ditentukan oleh banyaknya data yang ada di variabel. Kalau datanya cuma 2 berarti dia cuma loop 2 kali. Kalau datanya 3 berarti 3 kali, dan seterusnya. Beda dengan for. Kalau for itu datanya kita tentuin sendiri ya, berapa kali perulangannya kita tentuin sendiri di awal. Tapi kalau while itu nggak perlu. Cara kita buat while not baru next. Kalau untuk ngecek ya nggak apa-apa, ntar ada pelajaran. Nah, kenapa saya buat ini? Dia ngecek dulu pertama, ngecek dulu apakah note yang ini yang di head ini udah ada nextnya atau udah ada apa ya, udah ada gerbong baru atau udah ada data baru atau belum. Dia ngecek ya kan. Kalau dia nggak kosong berarti dia baru dengan note baru next. Oh ya sorry, ini di return jangan lupa ini note baru next. Oke. Nah setelah itu kan sini kalau dia nggak kosong terus note barunya dikasih next. Oke, editing di situ. Oke, note barunya itu dikasih next. Nah baru udah kita buat ini lagi baru dengan note baru next dengan note. Ini dia looping ya guys ya. Ini dia looping top perulangan dari total data atau note yang kita sudah buat sebelumnya. Nah kalau misal kita udah buat node-nya itu kita udah insert atau kita masukkan sebanyak 3 datanya ini 2, 3. Nah kan data terakhirnya masih kosong. Nah dia itu ngeloop, kita masukin lagi nih, kita masukin lagi dengan data 5, berarti dia ngeloopnya gini 2, 3. Nah di sini dia ngeloop sampai 3 sini. Nah ini kan kosong nih. Nah kita masukin ke sini nih yang kosong ini, note baru, ke note baru yang kita manggil fungsi tambah seperti itu. Nah kita coba ya, di soalnya kita buat linked list dengan nama list angka. Oke langsung aja kita panggil linked list. Ini cara membuatnya segini ya. Pertama kita panggil nama kelasnya linked list ini, terus nama variabelnya apa yang bakal ditampung, atau kita membuat objek istilahnya membuat objek. New linked list artinya dia membuat objek dari linked list. Nah, kalau sudah dibuat kita langsung aja ya insert bukan insert, tadi saya buatnya tambah berapa ya di soalnya itu 2
list dan kita memasukkan angka ini ke dalam linked listnya. Oh sebentar, saya ingin menunjukkan sesuatu. Kita bikin datanya, dia beneran masuk apa enggak. Saya ingin membuat fungsi void aja ya. Oh ya guys, kalau ini namanya method itu fungsi di dalam kelas. Nah kalau yang ini kita bisa sebutnya properti dalam kelas. Nah saya ingin menambahkan satu lagi nih. Apa sih kelas itu? Kelas itu adalah string bulan harus Nah kenapa itu disebut peraturan yang harus kita patuhi? Karena di dalam kelas itu dia itu kita membuat sebuah aturan. Nah seperti ini, linked list dia punya property head. Berarti kalau linked list itu ada property head dan kita harus ada fungsi tambah dan fungsi tampilkan. Jadi kita harus ikutin aturannya seperti ini, atau bisa disebut juga kelas itu bukan lah. Saya lebih suka menyebutnya yang di sini. Itu kita buat fungsi tampilkan ya. Oke, pertama kita buat dulu node-nya, kita kasih tampil. Kenapa head? Karena kita mau nampilin node yang udah datanya udah dibuat, kita ambil head atau data pertama kali node yang dibuat. Caranya while tampil sembarangan node. Kalau dia nggak kosong dia bakal tampil print ini tuh input output. Dia tuh sebuah library untuk memanggil fungsi print. Kalau kita lihat di sini, print itu dia tuh menuliskan string referensi dari objek atau standar dari ke standar input output. Jadi dia untuk menampilkan string lah dengan ln itu baris baru ya guys ya. Tapi kalau kalian baris ini doang bisa, cuma nggak pakai baris baru, makanya saya pakai ln biar ada baris barunya otomatis. Nah langsung aja tampil data. Nah jangan lupa untuk seperti tampil sama dengan tampil next. Kenapa harus tampil next? Karena kalau kita nggak next ini nggak bakal jalan dia tetap di data yang pertama. Kalau pakai ini akan ngulang terus, dia bakal ngulang terus di data pertama. Makanya kita kasih tampil sama tampil next. Jadi dia memanggil data selanjutnya. Ini kan data pertama dipanggil, ini memanggil data selanjutnya dan datanya diupdate nya tampil jadi data yang selanjutnya, dan perulangan ketiga udah di data kedua, seterusnya sampai dia akhir. Oke langsung aja kita coba. Tampil. Nah, ini cara memanggil fungsi gini ya. Jadi objeknya titik terus nama fungsi. Oke langsung aja kita coba apakah error apa enggak. Semoga aja nggak error. Oke sekarang nah nggak error ya guys. Hasilnya 22 19 44 sesuai dengan soal. Oke aduh capek juga. Terima kasih sudah melihat video saya. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.